untuk mencapai hasil maksimal. Oke, yaitu ada tata cara mungkin semedi atau sopo semedi. Itu ya harus tata cara khusus ya, memang untuk area spiritual. Kalau kita kasus nyatanya harus kita lakukan itu. Kalau kita bisa harus merasakan hasilnya kita bisa melihat, mendengarkan suatu pengetahuan yang sebelumnya kita tidak pernah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di video sebelumnya saya akan memperkenalkan teman saya yang namanya Mas Wasito. Ya, ini orangnya. Gimana kabarnya, Mas? Saya baik, sehat. Ini video yang sebelumnya kan saya perkenalkan dulu. Siapa yang membimbing saya, siapa yang menuntun saya sampai menjadi saat ini. Dan banyak pertanyaan, gimana orangnya, katanya pendiam gitu loh. Ya saya juga pendiam Mas ya. Kita kan pembimbing dan kan belajar bersama. Langge kan keto akrab, ini kan mungkin eco Mas. Belum ini kan dia sampai bimbing ya. Niki ada tanglet ya, dan tiang-tiang sing ningali video niki semerap ngoten. Tata cara dan menghalau energi negatif ataupun berbentuk serangan atau tanda ataupun cuma pemikiran kita gitu. Itu kan mengundang kalau kita merasa gelisah, itu kan mengundang energi negatif itu. Ya, itu penjelasannya gimana, Mas? Ya, kalau kita pakai sesuatu tentang spiritual, itu memang ada tata cara sendiri. Itu yang masuk konteks spiritual nih. Tata cara sendiri ya kita harus banyak belajar dari para leluhur kita yang dulu. Murid-murid leluhur. Mungkin banyak melakukan puasa. Khususnya puasa mudik, yang ada caranya puasa mudik itu dilakukan 1/24 jam. Itu yang yang 40 hari atau yang jumlah 40 itu? Sudah dimulai dari puasa 40 juga bisa atau puasa weton. Oh, weton itu ya. 3 hari. 3 hari. Itu umpama puasanya jam 5 sore, kita bukannya bisa jam 5 sore. Itu makannya nasi putih aja ya? Sama air putih. Ya, ada tata caranya mandi dan doa tertentu. Niat puasanya dan kita mestinya untuk izin atau meminta restu leluhur gitu ya, leluhur sama bertobatnya. Itu efeknya kalau yang nggak tahu tata cara terus tiba-tiba pengen puasa sendiri, itu efeknya bisa mancing atau gimana, Mas? Kejelasannya kalau untuk yang pemula, maksudnya yang belum tahu tata cara gitu loh, yang belum tahu tata cara ini harus mandinya gimana, terus pakai bunga apa enggak? Belum bunga. Kalau mandinya ada doa khusus, atau mau doa khusus misalnya yang memang dibutuhkan sebelum melakukan tata cara itu puasa weton. Jadi kalau puasa weton setelah 1 hari kita puasa, besoknya kita pagi kita boleh bersyukur. Macam ini untuk merui gitu, atau mensyukuri. Tanda syukur kepada Sang Pencipta Tuhan dengan adanya sebelum kita yang sehari sebelum kita dan sesudah kita untuk mencapai hasil maksimal. Yaitu ada tata cara mungkin semedi atau sopo semedi.
itu ya harus tata cara medis, tata cara khusus ya, ya, memang untuk area spiritual kita kalau bikin kasus nyatanya harus kita lakukan itu. Kalau kita bisa harus merasakan hasilnya kita bisa melihat, mendengarkan suatu pengetahuan yang sebelumnya kita tidak pernah tahu mungkin. Itu puasa weton yang apit itu mas ya, apit itu. Itu masalahnya banyak kan nggak tahu mas. Itu apa ngebleng atau ya apa mas? Yang puasa weton itu atau sekilas cuma puasa terus tidurnya biasa. Kalau kita bisa lebih diperpanjang mungkin tidurnya. Oh, biasanya jam 11. Ngebleng beda lagi. Ngebleng tidak makan dan juga bisa tidur. Beda-beda lagi loh mas. Biasanya ngebleng untuk 7 hari untuk acara atau kaca tertentu. Kita punya tertentu untuk mengamalkan suatu ilmu atau mantra tertentu, itu biasanya ngebleng 7 hari 7 malam. Kalau keistimewaan puasa weton ini, kalau memang sudah memancing di tubuh kita, kalau sudah ya istilahnya finish, kalau bisa merasakan itu istimewanya yang nggak utama ya, yang sederhana, simpel aja. Ya kita mau tahu dari diri kita nanti perwujudan kita, sesosok apa yang memberikan suatu petunjuk yang memang baik, positif, dan tidak merugikan kita, intinya bermanfaat bagi kita ke depan dan juga bagi orang lain. Jadi pangiling kita sendiri, masa tidak berbuat lebih baik lagi. Kita bisa mengenal itu yang diartikan sobat Gusti itu mau ini, dan kita bisa melakukan suatu hal-hal yang bermanfaat, pengetahuan yang baru sebelumnya kita tidak tahu jadi tahu. Nggak tahu itu untuk keluar, nggak tahu itu hal-hal yang halo energi negatif. Dan banyak wawasan atau pengetahuan baru yang kita dapat kalau kita mau benar-benar di area situ menjalankannya, dapat hal-hal yang positif seperti itu. Jadi semua kalangan atau orang yang menjalankan itu mungkin bisa mendapatkan hasil yang seperti itu, kalau dengan tata cara yang dan yakin yang benar-benar penuh pasrah sakit angsal. Jadi utama yakin, harus yakin. Kalau bisa kita gitu ya. Kalau bisa, kalau ada seorang pembimbing lebih baik. Memulai hal-hal seperti itu juga faktor usia juga menentukan. Tapi itu bisa untuk hal-hal lain mas, kalau seandainya memang kita areanya maksudnya ke spiritual. Spiritual aja ya. Enggak, maksudnya gini mas, kan banyak orang-orang itu yang dulu kan saya pernah bercerita gitu loh, untuk bisa mewujudkan barang goib menjadi nyata, itu bisa mas ya. Kalau ya semua itu kita harus belajar dari kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita mau menggali, kita mengalungkan, menjadikan suatu masalah yang beban itu menjadikan hal lebih baik, berpikir positif, kita pasti menemukan hal-hal yang sebelumnya nggak pernah kita dapat. Kurang lebihnya mata kita atau cakra ajena kita, mata kita nggak bisa berfungsi menembus, kita semua berfungsi aktif. Kalau kita nggak aktif mati. Ya benar-benar aktif, cuma kita nggak bisa memfungsikan, nggak bisa menembus area tertentu. Nah dari situlah kita bisa mengasah pelan-pelan dengan tirakat, melek, puasa. Mungkin itu ada hal-hal positif yang kita dapat, yang kita inginkan. Mungkin kurang lebihnya di area katanya orang sekarang kan kegoiban. Yang banyak yang disukai orang itu, biasanya kan orang tertarik itu memang karena di situ atas suatu perkumpulan atau padepokan, biasanya kan yang bisa muncul itu menarik orang gitu loh mas. Keinginannya itu untuk di situ awalnya gitu loh. Kalau saran saya lebih baik kita saling berbagi, saling melengkapi, bukan di sini kan nggak ada guru, nggak ada murid, sama-sama belajar, sama-sama berbagi pengetahuan tentang hal spiritual dan uli-uli budaya Jawa ini. Jadi nggak terkontaminasi. Saya sendiri kan masih muda juga, sangat proses belajar. Bisa saja mas. Enggak gini mas, ini tata cara. Kalau puasa itu memang harus ada doa-doa khusus ya mas. Harus ada ritual khusus yang sesuai syariat. Terus ada pakemnya, mungkin kurang lebih bahasanya gitu mungkin. Iya, pakem dari orang Jawa tuh. Biar bisa mancing, bisa itu. Gitu ya mas ya. Bahasanya kita cuma puasa weton saja kali ini mas ya. Besok bila ada waktu lagi sambung lagi untuk membahas wacana-wacana lain gitu mas ya. Boleh mas, mau bisa nggak?
Oke. Nggih, matur nuwun. Monggo niki perbincangan kula kali Mas Waskito ya sing kula sanjangaken niki pun dugi tiyang ngingeten niki prejengan ngapunten ya. Monggo Mas. Assalamualaikum. Salam budaya Rahayu.